Apakah perlombaan ilmu-ilmu dunia seperti Olimpiade fisika dan selainnya dari ilmu-ilmu dunia termasuk lomba yang tidak boleh diambil hadiah darinya? Dalam perlombaan asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sabaqa illa fi khuffin aw hafir aw naslin." Illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Tidak ada perlombaan kecuali pada khuf. Khuf itu hewan yang bersepatu. Seperti kuda, onta, atau nasl. Nasl itu runcing dari senjata, seperti tombak, panah, atau hafir. Hafir itu seperti dia sepatu untuk binatang-binatang. Yang dikatakan hafir seperti kerbau, ya, simar, dan semisalnya dikatakan hafir. Jadi ini yang boleh diperlombakan. Asalnya tidak ada perlombaan kecuali pada 3 ini saja. Jelas ya? Pada 3 ini saja. Buat kalimat la sabaqa illa ini adalah penggambaran tentang pengkhususan hukum. Bahwa hukum bolehnya perlombaan ini hanya terbatas pada 3 itu saja. Jelas ya? Namun para ulama mengambil istimbat dari illah. Apa sebab? Kenapa 3 hal ini dibolehkan? 3 hal ini dibolehkan karena dia ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Karena itulah dari sini sebagian para ulama mengambil kaidah umum pada setiap perlombaan yang ada manfaat bagi kaum muslimin boleh untuk diperlombakan dan diambil imbalan darinya walaupun bukan dari 3 jenis ini. Ya, jelas ya? Nah, dari pembahasan ada di buku-buku para ulama. Ya. Termasuk orang-orang yang jahil yang menulis, ya, yang mengatakan oh ini tidak ada kerjanya, tidak ada dasarnya di kalangan as-salaf. Ya. Ini ucapan sebagian orang-orang jahil, ya, yang sembarangan berbicara. Ya. Dan subhanallah orang-orang seperti ini semakin banyak aja jumlahnya. Ya. Yang menjadi masalah bikin ribut. Ada kemarin jahil tiba-tiba muncul di internet, ya, mengeluarkan fatwa bahwa itu bid'ah. Tidak ada yang mendahulunya dari ulama di masa ini. Tidak dari tempat dia belajar, ya, di negeri Yaman sana, tidak pula dari tempat yang lainnya. Ulama-ulama mengisi daurah. Syekh bin Baz ada daurah di Taif, nama daurahnya daurah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya tidak ingat sudah yang keberapa, sudah yang ke-10 kalinya atau keberapa kalinya. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, semuanya ngisi di daurah, semuanya dinamakan daurah. Kalau bid'ah, ulama-ulama ini orang yang paling cemburu terhadap bid'ah. Jelas ya? Tapi itulah saya katakan, sebagian orang kadang tidak punya takwa kepada Allah. Sudah jahil, ya, merasa dirinya punya ilmu, dan tidak punya takwa. Ya. Dan repotnya, bahasanya tidak ada dari kalangan para ulama as-salaf yang, yang dikenal berucap seperti itu. Ya. Mana dari as-salaf yang berkata daurah dengannya? Subhanallah. Ya. Harus saya katakan dari salaf. Ya. Saya pakai sepatu misalnya mereknya Bata. Harus saya katakan saya pakai Bata boleh. Harus ada dari as-salaf. Ya. Merek sepatunya harus Bata dari yang dipakai. Ya. Penamaan itu nggak ada artinya. Yang dilihat adalah hakikat syariatnya. Dia adalah boleh atau tidak. Jelas ya? Dan ini dari hal-hal yang kadang keliru. Ya. Seorang dalam memahami. Ya. Itulah kejahilan. Kemudian kurang ketakwaan. Ya, sehingga melanggar
Dan subhanallah yang diinjak-injak ulama besar, bukan? Ya. Dan bikin masalah. Ya. Jadi yang lucunya, ya, ada banyak orang yang merubah. Tadinya bikin daurah, ditulis di pamfletnya daurah ilmiah. Sekarang berubah menjadi kajian Islamiyah. Ya. Apa bedanya kajian Islamiyah dan daurah? Kajian itu mana dari as-salaf menggunakan kata kajian? Nah, kajian bahasa Indonesia. Mana dari as-salaf yang menggunakan kata kajian? Ya kan? Sama saja. Oh, kalau dia katakan kajian itu artinya dalam bahasa Arab ta'lim. Ta'lim itu ada. Ya kalau begitu, apa bedanya dengan daurah? Daurah itu artinya pengajian, ta'lim juga isinya. Ya. Tapi akal tidak sehat tidak bisa mencerna hal yang seperti ini. Ya. Jelas ya, perkara yang jelas. Nah, jadi syahid di sini, pembahasan tentang masalah perlombaan ini itu dibahas di buku-buku para ulama. Di antara hal yang termasuk yang sangat bagus dijelaskannya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya Al-Farusiyah. Beliau menerangkan tentang masalah hukum perlombaan ini. Ya. Dan hingga hari ini para ulama kita ya, juga masih merekomendasi ya, dan masih membuka acara-acara perlombaan ilmiah. Apakah musabaqah hifdzul Quran atau musabaqah hifdzul ahadits, perlombaan menghafal Al-Quran, perlombaan menghafal hadis. Ya, datang lagi orang-orang jahil yang saya sebutkan tadi. Ya, nulis-nulis, wah ini tidak ada dari salaf melakukannya. Ya, subhanallah, pembahasan ada di buku para ulama dibahas dikatakan sebagai perkara bid'ah. Ya. Kalau dia tidak setuju, ya jelaskanlah tidak setuju. Tapi jangan membuat bahasa yang menunjukkan kejahilan dan menyalahkan atau menjahilkan orang lain. Ya ini yang keliru. Ya. Hendaknya setiap orang mengajak dengan ajakan yang baik. Kalau dia melihat sebuah teguran, harus ditegur misalnya, dia anggap salah. Dia kemukakan dengan dalil yang jelas. Ya, dan jangan berbicara dengan sesuatu yang akan membuat bumerang untuk dirinya sendiri. Ya. Ini repot ya. Repot. Ya, dari masyakil yang disebut dahulu oleh seorang penyair, ya, kata beliau, wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nas bit-tuqa. Ya, at-tabibu yudawi wa at-tabibu maridu. Ya, ada orang yang tidak bertakwa memerintah orang supaya bertakwa. Itu artinya dokter mengobati dan dokternya juga sedang sakit. Ya. Ini adalah hal yang tidak baik. Ya, seorang hendaknya mengembalikan bagaimana dia sambut hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dia sambut. Ya. Kemudian diarahkan manusia itu ya, dengan nilai-nilai ilmu syariat, dengan dalil-dalil yang jelas, argumen yang jelas. Ya. Jadi dalam Al-Farusiyah itu diterangkan bahwa perlombaan yang terkait dengan ilmu, kalau ada masalah untuk Islam, itu boleh diperlombakan dan diambil imbalan darinya. Diambil imbalan darinya. Ini terkait dengan ilmu syariat. Adapun ilmu dunia, ya saya nggak tahu tentang hal ini. Ya. Apakah masuk di dalamnya atau tidak? Tapi sangkaan saya dia tidak masuk di dalam pembahasan ini. Mungkin dia masuk di dalam sejumlah atau di dalam sebagian topik yang memang diperlukan oleh manusia. Ya, mungkin. Tapi kalau dikatakan masuk secara umum dari ilmu dunia, saya kira ini adalah pintu tidak boleh dibuka terlalu lebar. Sebab kemaslahatan hanya dilihat pada 3 poin dan 3 poin ini terkait kemaslahatannya untuk agama. Untuk agama. Ya. Demikian. Sebab kemaslahatan ada yang kembali kepada kemaslahatan penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap harta, terhadap jiwa, terhadap kehormatan, penjagaan terhadap diri. Ya. Dan mana-mana yang disebutkan tadi itu adalah penjagaan terhadap agama. Ya. Wallahu ta'ala alam.